berujung dari patah hati. Pertanyaannya, apakah patah hati itu dapat mendewasakan pemahaman kita terhadap cinta? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan menarik ini yang perlu kita bahas. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Adi Nugraha dari channel Pikiran Muda ya. Oke, di segmen ke-8 ini aku pengen ngebahas tentang fenomena unik di masyarakat kita. Fenomena yang perlu dibahas ya, terutama tentang anak muda yang tidak jauh dari yang namanya hubungan cinta. Nah, di dalam hubungan cinta itu pasti ada yang namanya masalah, entah itu masalah kecemburuan, masalah satu sama lain, masalah tidak menghargai, atau masalah-masalah yang memang tidak jauh dari kata hubungan tadi. Nah, itu berujung pada yang namanya patah hati ya pasti kan, berujung dari patah hati. Pertanyaannya, apakah patah hati itu dapat mendewasakan pemahaman kita terhadap cinta? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan menarik ini yang perlu kita bahas sebenarnya. Pertanyaan yang perlu dibahas secara ya hiburan saja gitu kan. Tapi begini, yang namanya kan kehidupan ini itu kan tidak jauh dari yang namanya masalah ya. Terkhusus juga masalah cinta dalam suatu hubungan. Karena manusia itu kan berpasang-pasangan satu sama yang lain. Karena kehidupan ini kan roller coaster, emosional, pasti ada pengen dihargai atau cuek gitu kan. Itu hal yang biasa di dalam hidup kita. Kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Baik pengalaman pribadi kita sendiri ataupun pengalaman orang lain. Nah, jadi kan suatu bahasan yang unik. Ya, anggap sajalah bahasan kita hari ini adalah bahasan menghibur satu sama lain gitu kan. Saya bukan pakar dalam segala hal, bukan pakar dalam suatu hubungan. Ini adalah opini pribadi yang mungkin tidak bisa disepakati oleh semua orang. Oke, kita akan ngebahas apakah benar patah hati di saat kita punya hubungan itu dapat mendewasakan pemahaman kita terhadap cinta. Jadi begini, jawabannya adalah iya, right. Patah hati itu memang bisa mendewasakan kita. Maksudnya mendewasakan kebijaksanaan kita di dalam suatu hubungan. Karena kenapa mendewasakan? Pertama, kita menyadari kelemahan kita. Menyadari kelemahan kita sebagai manusia seutuhnya yang penuh dengan kekurangan, teman-teman. Jadi begini, ketika kita menyadari yang namanya kekurangan kita, otomatis kita tidak sempurna. Ya, tidak ada pasangan yang sempurna, tidak ada orang yang sempurna. Sehingga kita bisa menerima orang itu memang sesuai dengan sepadan kita, status sosial kita. Kita menyadari hal itu. Jadi, ketika kita menyadari kelemahan, yang terpenting dalam suatu hubungan itu kita menerima apa adanya di dalam pasangan kita. Itu adalah pengalaman yang berharga. Patah hati di sini adalah patah hati yang memang tidak disengaja, bukan patah hati yang disengaja, teman-teman. Oke. Yang kedua, memang benar patah hati itu bisa mendewasakan pemahaman kita tentang cinta karena kita akan lebih menghargai hubungan, lebih menghargai cinta agar patah hati itu tidak terulang lagi. Itu patah hati tidak terulang lagi jika kita sudah punya pengalaman pahit dengan seseorang. Jadi kita lebih bijaksana sebenarnya. Itu. Yang ketiga, kenapa patah hati itu bisa mendewasakan pemahaman kita tentang cinta? Karena kita belajar dari kesalahan, dari pengalaman, experience. Ya, experience is the best teacher, gitu kan? Jadi pengalaman itu adalah guru terbaik sebenarnya. Baik pengalaman orang lain maupun pengalaman kita sendiri. Tapi pengalaman tidak harus kita mengalami. Pengalaman orang lain juga adalah pengalaman kita juga.
terkhusus juga yang kita bahas adalah hubungan. Jadi ketika ada orang yang mengalami masalah di dalam suatu hubungan, itu adalah pelajaran bagi dia, mereka, dan pelajaran bagi kita sendiri sebenarnya. Jadi memang benar sih, kalau memang patah hati itu bisa mendewasakan pemahaman kita tentang cinta. Nah, mungkin teman-teman pernah ngalamin kayak gini. Saya juga pernah, tapi dengan orang lama. Ya, memang harus kita lapang dada gitu kan. Adapun yang ke selanjutnya, memang benar bahwasannya patah hati bisa mendewasakan pemahaman kita tentang cinta karena lebih menyadari diri sendiri. Lebih menyadari diri sendiri dan lebih bijak di dalam memilih pasangan agar tidak terulang lagi seperti dulu. Nah, ini perlu dipahami bahwasannya ketika kita ingin memilih pasangan kita ataupun sesuatu hal yang memang menjadi pasangan kita atau hubungan di dalam cinta, maka akan kita lebih berbijak dan lebih berhati-hati. Nah, ini perlu kita hati-hati supaya jangan terulang lagi dengan orang dulu, orang yang pernah mengalami patah hati dengan kita. Jadi kan semakin dewasa kita di dalam patah hati itu, jadi lebih bijaksana dan sadar diri terhadap sebagai pilihan kita, maka berhati-hatilah. Mungkin itu adalah suatu edukasi yang saya berikan buat teman-teman, hanya singkat saja, mungkin 6 menit atau 7 menit. Apa yang saya katakan ini adalah opini pribadi, bukanlah penelitian riset jurnal, ini enggak ada hubungannya sebenarnya, atau riset dari siapapun ya. Ini adalah pengamatan pribadi dan opini pribadi saya tentang suatu hubungan ya. Apakah memang bisa mendewasakan kita terhadap patah hati yang pernah kita alami itu? Sebenarnya iya, gitu ya. Jawabannya right, benar. Oke. Dan opini pribadi ini tidaklah bisa berlaku untuk semua orang. Teman-teman. Ya, mudah-mudahan kita bisa menghargai pasangan kita untuk selanjutnya supaya jangan terulang lagi yang tidak-tidak ya. Apapun itu biar kita hadapi bersama karena memang cobaan tidak bisa dihindari, termasuk suatu hubungan. Karena hidup ini seperti roller coaster yang terus berubah. Teman-teman, terima kasih sampai di sini. Ketemu lagi di segmen selanjutnya dan saya akan membahas fenomena atau isu-isu di masyarakat yang memang harus dibahas. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.